Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Ajiat Abdullah. Eh, Kalian, hari ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah studi Amerika Utara dan Amerika Latin. Tapi kita hari ini khusus ke Amerika Latin di bab perkembangan Amerika Latin di era modern. Jadi kemarin kan kita sudah mempelajari tentang sejarah Amerika Latin mulai dari geologisnya, geografinya, lalu juga perkembangan dari zaman masih dalam penjajahan, lalu siapa aja yang menjajah. Hari ini kita akan fokus kepada perkembangannya di era modern. Jadi seperti apa kondisi dari Amerika Latin saat ini? Penasaran? Mari kita cekidot. Pada 1980 terjadi sebuah titik balik yang ada dari masa-masa kelam yang terjadi di Amerika Latin. Itu berbalik kembali dan berusaha untuk membalikan keadaan menjadi sebuah perubahan-perubahan untuk menghentikan segala pelanggaran hak asasi manusia, perang-perang yang terjadi di wilayah tersebut. Nah, organisasi yang paling memiliki peran besar dalam proses pengendalian pelanggaran HAM yang terjadi pada saat itu merupakan organisasi American State Inter-American Commission on Human Rights and the Inter-American Human Rights System. Ini organisasinya seperti ini. Nah, mereka itu memiliki peran penting dalam penyelesaian segala hektik yang terjadi dan menghasilkan kondisi Amerika Latin yang sekarang. Nah, beberapa negara seperti Brazil dan Argentina itu berusaha untuk melakukan investigasi dan menuntut pasukan militer atas pelanggaran yang mereka lakukan ketika masih berkuasa. Jadi mereka menuntut para pasukan-pasukan militer yang ada pada saat itu, yang menurut mereka telah melakukan pelanggaran pada masa-masa perang dingin atau masa perang dunia sebelumnya kepada masyarakat di negara tersebut. Nah, menurut Catherine Sikin, investigasi dan penuntutan tersebut itu dilakukan untuk mengatasi masalah impunitas dan juga meningkatkan kesadaran hak asasi manusia di bawah demokrasi yang baru. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek yang ada di Amerika Latin pada era modern sekarang ini, namun tentunya tidak semuanya. Jadi saya akan membahas tiga aspek yang menurut saya paling umum dan paling sering dibicarakan. Yang pertama yaitu politik, yang kedua yaitu ekonomi, dan yang ketiga yaitu budaya. Oke, segitu. Nah, aspek pertama yaitu politik. Jadi apa yang kita bahas di politik? Yang pasti paling penting adalah strukturnya. Jadi bagaimana struktur politik di Amerika Latin? Bagaimana? Ada yang tahu? Betul sekali, yaitu demokrasi. Yaitu, nah, apa itu demokrasi? Belum sesi pertanyaan. Nah, jadi Amerika Latin itu pertama kali melakukan demokratisasi. Apa itu demokratisasi? Yaitu berusaha proses untuk menjadi demokrasi. Itu pertama kali pada 1980. Jadi waktu titik seperti yang disebutkan sebelumnya, pada titik di mana hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia itu mulai berusaha untuk dihapuskan, maka pada titik itu juga demokratisasi dilakukan. Nah, pada tahun 1987 terdapat pemberontakan di Argentina dan juga serangkaian kekerasan di Brazil, di mana mereka berusaha untuk proses demokratisasi ini, berusaha untuk mengubah sistem, dan juga karena yang paling penyebab utamanya yaitu masalah-masalah yang ada di rezim lama dan juga masalah ekonomi yang berpusat pada
utang luar negeri, dimana kita tahu sendiri sistem ekonomi yang ada itu memaksa negara-negara untuk menjadi ideologi liberal dan juga politik demokrasi. Nah, perkembangan tersebut itu menunjukkan bahwa pemerintah secara demokratis di Amerika Latin secara bertahap sudah melakukan masa transisi. Nah, pemilihan presiden yang pertama kali dilakukan itu pada 1988 dan 1989 di banyak negara di Amerika Latin. Jadi ini merupakan sebuah gerakan politik gebrakan yang besar dari proses demokratisasi itu sendiri. Seperti itu. Nah, aspek pertama yaitu politik. Jadi apa yang kita bahas di politik, yang pasti paling penting adalah strukturnya. Jadi bagaimana struktur politik di Amerika Latin? Bagaimana? Ada yang tahu? Betul sekali, yaitu demokrasi. Yaitu, nah, apa itu demokrasi? Belum sesi pertanyaan. Nah, jadi Amerika Latin itu pertama kali melakukan demokratisasi. Apa itu demokratisasi? Yaitu proses untuk menjadi demokrasi. Itu pertama kali pada 1980. Jadi waktu titik seperti yang disebutkan sebelumnya, pada titik di mana pelanggaran hak asasi manusia itu mulai berusaha untuk dihapuskan, maka pada titik itu juga demokratisasi dilakukan. Nah, pada tahun 1987 terdapat pemberontakan di Argentina dan juga serangkaian kekerasan di Brazil, di mana mereka berusaha untuk proses demokratisasi ini, berusaha untuk mengubah sistem, dan juga karena yang paling penyebab utamanya yaitu masalah-masalah yang ada di rezim lama dan juga masalah ekonomi yang berpusat pada utang luar negeri, di mana kita tahu sendiri sistem ekonomi yang ada itu memaksa negara-negara untuk menjadi ideologi liberal dan juga politik demokrasi. Nah, perkembangan tersebut itu menunjukkan bahwa pemerintah secara demokratis di Amerika Latin secara bertahap sudah melakukan masa transisi. Nah, pemilihan presiden yang pertama kali dilakukan itu pada 1988 dan 1989 di banyak negara di Amerika Latin. Jadi ini merupakan sebuah gerakan politik gebrakan yang besar dari proses demokratisasi itu sendiri. Seperti itu. Nah, aspek pertama yaitu politik. Jadi apa yang kita bahas di politik, yang pasti paling penting adalah strukturnya. Jadi bagaimana struktur politik di Amerika Latin? Bagaimana? Ada yang tahu? Betul sekali, yaitu demokrasi. Yaitu, nah, apa itu demokrasi? Belum sesi pertanyaan. Nah, jadi Amerika Latin itu pertama kali melakukan demokratisasi. Apa itu demokratisasi? Yaitu proses untuk menjadi demokrasi. Itu pertama kali pada 1980. Jadi waktu titik seperti yang disebutkan sebelumnya, pada titik di mana pelanggaran hak asasi manusia itu mulai berusaha untuk dihapuskan, maka pada titik itu juga demokratisasi dilakukan. Nah, pada tahun 1987 terdapat pemberontakan di Argentina dan juga serangkaian kekerasan di Brazil, di mana mereka berusaha untuk proses demokratisasi ini, berusaha untuk mengubah sistem, dan juga karena yang paling penyebab utamanya yaitu masalah-masalah yang ada di rezim lama dan juga masalah ekonomi yang berpusat pada utang luar negeri, di mana kita tahu sendiri sistem ekonomi yang ada itu memaksa negara-negara untuk menjadi
ideologi liberal dan juga politik demokrasi. Nah, perkembangan tersebut itu menunjukkan bahwa pemerintah secara demokratis di Amerika Latin secara bertahap sudah melakukan masa transisi. Nah, pemilihan presiden yang pertama kali dilakukan itu pada 1988 dan 1989 di banyak negara di Amerika Latin. Jadi ini merupakan sebuah gerakan politik gebrakan yang besar dari proses demokratisasi itu sendiri. Seperti itu. Yang kedua yaitu aspek ekonomi. Nah, for your information, jadi Amerika Latin itu sebelumnya itu mengalami pengeluaran investasi dari akun fiskal yang tidak memadai, di mana pengeluaran pemerintah itu melebihi dari kemampuan mereka sendiri. Jadi akhirnya mereka mengalami defisit pastinya. Jadi mereka mengalami defisit fiskal rata-rata 4% dari PDB, sehingga dan defisit ini terjadi pada tahun 2019, di masih tahun kemarin, which is masih baru banget. Maka dari itu dan tidak terlihat apakah mereka tuh akan mengalami lonjakan baru di tahun ini, di tahun 2020. Namun karena kita ini adalah seorang yang selalu positif dan bersemangat, maka kita tuh melihat ada tiga kesempatan ekonomi yang ada dalam Amerika Latin, di mana dalam 3 kesempatan ini mereka bisa memanfaatkan untuk mengusahakan lonjakan-lonjakan atau memperbaiki stabilitas ekonomi mereka. Yang pertama yaitu mereka memiliki bonus demografis. Bonus demografis apa? Yaitu mereka itu memiliki masyarakat yang usia pekerjanya itu sangat banyak, dimana tingkat partisipasi angkatan kerja wanita saat ini tuh 57% dan 82% untuk pria. Yang ketiga yaitu sumber daya alam. Jadi Amerika Latin ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, dimana tidak hanya secara kuantitas banyak, tapi juga kualitasnya mereka ini lebih baik daripada rata-rata kondisi pasar dunia. Nah, jadi Amerika Latin ini juga 40% memiliki keanekaragaman hayati di bumi. Ya, dari keanekaragaman hayati yang ada di bumi, Amerika Latin have 40% dari persenan tersebut. Dan juga 25% dari wilayah Amerika Latin ini tertutup hutan. Nah, jadi sudah seharusnya kawasan ini harus mempromosikan inisiatif mulai dari reboisasi hingga energi terbarukan yang akan membantu mempertahankan pengembangannya untuk jangka panjang. Nah, singkatnya, dalam kesimpulannya, dalam sektor ekonomi ini sudah pemerintah memiliki peran daerah yang pusat, jadi yang paling penting, di mana pemerintah ini memiliki kebijakan yang dari akar, di mana jika di akarnya ini memiliki regulasi yang baik, maka stabilitas ekonomi yang ada akan menjalar ke berbagai sektor yang lain dengan baik. Karena seperti kita tahu, pepatah mengatakan bahwa negara yang damai adalah negara yang memiliki ekonomi yang stabil. Selanjutnya yang terakhir yaitu aspek budaya. Nah, pertama itu festival. Di Amerika Latin sendiri tuh banyak sekali festival-festival yang sering diadakan dan sangat ramai. Dan kalau misalnya kalian ingin berkunjung ke Amerika Latin, sebaiknya kalian kesana ketika festival-festival ini diadakan, karena pasti ramai banget dan pastinya kalian bisa menemukan yang tidak kalian temukan ketika festival itu tidak dilakukan. Yang pertama yaitu ada
Todos los Santos, yaitu sebuah festival yang dirayakan dengan festival layang-layang yang penuh warna di Santiago di Guatemala tepatnya. Dimana kalau kalian ingat, Todos los Santos ini dirayakan juga di film Coco. Di film Coco ini ada perayaan Todos los Santos juga, seperti itu bentuknya. Lalu juga ada pesta San Jeronimo, yaitu pasar seni dan kerajinan yang sangat besar sepanjang tahun di sana. Dimana ini perayaan San Jeronimo ini dirayakan selama seminggu, termasuk pameran, parade, nyanyian, dan juga pesta, serta kunjungan ke Granada ya, dan juga Danau Nicaragua, dan juga ada Paso del Niño Viajero. Paso del Niño Viajero yaitu sebuah perayaan yang tepat sebelum Natal yang biasa dirayakan di Ekuador dan seluruh Meksiko. Mereka memiliki pesta tradisional untuk anak-anak yang juga merayakan malam tahun baru dan lain-lain. Nah, untuk makanan dan minuman Argentina sendiri itu terkenal steak seperti ini, bentuk steak kalau kalian belum pernah lihat bentuknya. Lalu juga ada makanan laut namanya tuh ceviche seperti ini. Juga Amerika Latin tuh, khususnya Chili di Amerika Latin tuh terkenal sekali dengan wine-nya, dan juga Argentina. Lalu banyak sekali kayak kakao dan kopi itu juga sangat terkenal dan punya kualitas yang bagus khususnya di Meksiko dan Tequila dari Meksiko. Dan juga banyak lagi seperti caca dari Brazil, rum dari Guyana atau Venezuela, atau Peru dan Chili, dan semuanya terasa lebih enak di tempat produksinya sendiri. Nah, akhirnya kita sudah sampai di kesimpulan. Nah, di sini kita dapat memiliki kesimpulan bahwa selama 30 tahun terakhir Amerika Latin telah mengadopsi demokrasi yang kuat dan bersemangat. Amerika Latin sebagian besar telah menganut kebebasan pers dan transparansi yang memperkuat praktik dan prinsip demokrasi pada saat ini. Dan juga pada saat yang sama, pelajaran dari masa lalu tetap ada di benak kebanyakan orang Amerika Latin. Nah, pertama yaitu pemerintah memahami biaya kebijakan ekonomi yang buruk dan inflasi yang tinggi pada masa lalu, sehingga seperti halnya warga negara berkembang pada umumnya, mereka akhirnya sebuah konsensus nasional telah dikembangkan seputar kebijakan ekonomi makro yang sehat. Dan yang kedua, itu dalam beberapa dekade terakhir Amerika Latin telah mengembangkan program sosial utama di mana segmen masyarakat miskin dari populasi Amerika Latin telah memberikan penghargaan kepada keluarga miskin yang mengirim anak-anak mereka ke sekolah dan memastikan perawatan medis, memutus siklus kemiskinan antar generasi yang secara historis melanda wilayah ini. Yang ketiga yaitu seperti kita tahu bahwa stabilitas politik dan ekonomi telah membatasi sebelumnya akses informasi terbatas pada kaum elit. Namun sejak adanya internet, hal tersebut mengubah semua kondisi, di mana saat ini warga biasa memiliki akses informasi ke segala informasi akses. Dan yang terakhir yaitu stabilitas politik dan ekonomi telah melepaskan semangat kewirausahaan di Amerika Latin. Warga negara menjadi semakin semangat untuk memberdayakan dan mampu mengendalikan nasib mereka sendiri. Orang-orang percaya bahwa ada kemungkinan untuk membawa kehidupan mereka yang lebih baik untuk anak-anak mereka di masa depan. Maka dari itu,
Masih banyak tantangan yang masih kita hadapi saat ini, namun kita percaya bahwa pasti kita mampu mengubahnya. Sekian video dari saya. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan juga semua foto-foto dan video yang ada di video ini semuanya tuh milik Google. Copyrightnya milik Google semua. Ya, mohon maaf kalau misalnya saya tidak mencantumkan search gambar-gambarnya. Semuanya akan segera saya take down bila memang bermasalah copyrightnya, bila terkena copyright oleh gambar-gambarnya saya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.